warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Saya Rizka Alivia yang akan memandu jalannya talkshow pada malam hari ini. Talkshow kita bertema perkembangan di bidang politik pada masa demokrasi liberal. Yang dimana teman-teman bisa mendengarkan secara langsung pemaparan dari narasumber kita. Langsung saja kita sambut narasumber kita. Nah, langsung aja nih, kita bisa berkenalan secara langsung. Perkenalkan, nama saya Bervina Agustina sebagai narasumber pada talk show kali ini. Saya Tia Dwi Anggraini sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Deliza, saya sebagai narasumber. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama. Pada tahun kemerdekaan yaitu 1945 hingga 1950, Indonesia itu menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda. Bagaimana awal mula sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem parlementer? Oke, izin menjawab. Pemerintahan Indonesia mengalami pergantian dari kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer melalui maklumat pada tanggal 14 September 1945 karena adanya usulan dari Badan Pergerakan Nasional Pusat kepada Presiden mengenai tentang pertanggungjawaban menteri-menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat yang akhirnya melalui maklumat ini akhirnya kabinet presidensial ini yang dipimpin oleh Presiden Soekarno mengakhiri jabatannya dan diganti dengan kabinet parlementer atau liberal. Kabinet parlementer yang berkuasa di Indonesia ini sering mengalami pergantian kabinet. Menurut pendapat Anda, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Oke, terima kasih. Karena di era demokrasi liberal, di mana Presiden Soekarno masih memerintahkan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1945. Nah, karena faktor yang sering menyebabkan pergantian kabinet ini karena demokrasi liberal, saat ini Indonesia masih menganut multi partai. Akibatnya banyak partai politik yang saling mengadu kepentingan dan rasa persaingan antar golongan yang membuat anggotanya lebih mementingkan partainya mereka sendiri. Selama menganut sistem demokrasi parlementer dari tahun 1950 hingga 1959 terdapat 7 kabinet yang salah satunya Kabinet Natsir. Bagaimana program kerja yang dijalankan Kabinet Natsir tersebut? Oke, izin menjawab. Ada 6 pokok program kerja yang dijalankan dalam Kabinet Natsir ini, yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terus yang kedua, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Yang ketiga yaitu memperjuangkan penyelesaian soal pilihan barat. Yang keempat yaitu mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu untuk memilih Dewan Konstituante. Dan yang kelima, menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara. Dan yang terakhir, keenam yaitu menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman negara. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mari kita lanjutkan pembahasan yang keempat. Ke kabinet yang terakhir nih, yaitu Kabinet Juanda. Kabinet ini menjabat paling lama dari kabinet lainnya, yaitu selama kurang lebih 3 tahun, sementara kabinet-kabinet lainnya hanya menjabat 1-2 tahun. Hasil kerja apa yang dicapai kabinet ini? Oke, saya menjawab. Hasil dari pencapaian Kabinet Juanda yang pertama itu ada
mengadakannya musyawarah nasional atau Munas yang bertugas untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah, dan musyawarah ini membahas masalah tentang pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI. Nah, yang kedua itu ada diadakan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis di dalam negeri, namun hal ini tidak sesuai dengan baik. Nah, yang ketiga ada mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui demokrasi Juanda yang mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Nah, yang terakhir itu ada terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang mengatur dan menyalurkan kekuatan yang ada di dalam masyarakat dan presiden sebagai ketuanya. Baik, di masa parlementer banyak partai yang bermunculan. Partai-partai ini bertujuan untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Salah satu partainya yaitu PKI. Bisa diceritakan berdirinya partai PKI tersebut? Oke, Partai Komunis Indonesia atau biasa yang kita sebut PKI didirikan pada tanggal 17 November 1945 yang dipimpin oleh Mu Yusuf. Tahukah kalian nggak sih sebenarnya PKI itu didirikan pada tanggal 21 November 1945? Teman-teman, di masa demokrasi liberal yang dijalankan dengan sistem multipartai, ternyata tidak dapat berjalan dengan baik. Menurut Anda, dilaksanakannya multipartai ini berdampak positif atau negatif? Baik, izin menjawab. Dilaksanakannya sistem ini sebenarnya berdampak positif dan negatif. Bisa dibilang sistem multipartai ini tidak dapat namun berjalan dengan baik, terjadi persaingan tidak sehat di parlementer, namun kabinet dengan tindakan saling menjatuhkan. Nah, yang kedua itu ada sejumlah partai cenderung musyawarah kepentingan kelompoknya sendiri, bukan rakyat banyak walaupun sistem multipartai ini sebagai namun tetap memberikan sumbangsi kepada bangsa seperti mencegah kekuasaan presiden yang terlalu. Baik, yang terakhir saya akan bertanya kepada narasumber Vina. Menurut Anda, apakah sistem demokrasi liberal ini cocok diterapkan di Indonesia? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Sistem parlementer atau sistem liberal ini sangat tidak cocok jika diterapkan pada negara Indonesia, karena Indonesia sendiri sangat menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat dan selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, dan hal itu sangat bertentangan dengan asas sistem parlementer atau liberal ini. Jadi untuk sistem parlementer ini bersifat individualis atau sangat bebas. Jadi itu merupakan hal yang tidak sama sekali bersambungan atau sangat tidak cocok. Nah, ini adalah 7 bahasan yang kami bahas. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari narasumber kita yang sudah datang pada malam hari ini. Dapat kita simpulkan dari hasil jawaban-jawaban tersebut bahwa sistem pemerintahan liberal ini tidak cocok diterapkan di Indonesia. Dilihat dari sifatnya yang bertentangan dengan sifat Indonesia sendiri, dan sering bergantinya kabinet yang menyebabkan programnya tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.
Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton talk show pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.